mewakili presidium, mewakili pengurus kami mengucapkan terima kasih kepada Abang Da, Ayunda, Adinda, kawan-kawan semua yang pada sore hari yang baik ini kita bisa berkumpul di sekretariat HMI, di sekretariat kami ini guna mengikuti acara buka puasa bersama, insya Allah tarawih bersama juga. Kenapa perlu saya ucapkan terima kasih? Karena memang berkah ini tentu lebih banyak karena rasa cintanya, karena rasa sayangnya kepada himpunan kita yang tercinta ini. Di sini saya kira apa yang kita mau cari lebih karena rasa cinta kita. Saya sendiri pernah menjadi pengurus cabang, pernah menjadi kortak di sini, ya, di sekretariat HMI. Suka duka seperti itu yang tidak bisa kami lupakan dan harus diakui membentuk karakter kita. Bagaimana Kak Jus, kalau saya bawakan proposal, dia lempar dulu, baru dia kasih uang. Dia usir dulu kita, apa semua. Itu diakui tidak diakui memberi kontribusi kepada pembentukan karakter, fighting spirit, daya juang dari kita. Sehingga insya Allah kita menjadi kader yang bertanggung jawab sebagaimana dasar terbinanya insan akademis, pencipta, dan pengabdi. Ramadan ini saya kira semacam retret bagi kita. Jadi kalau kepala daerah yang lalu itu, wakil kepala daerah diretret oleh Prabowo di Akmil kurang lebih hanya 7 hari, ya kita diretret oleh Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa selama kurang lebih 30 hari dengan tujuan untuk kembali menjadi orang-orang yang beriman. Kita saat ini jadi kepompong, kemudian nanti akan menetas menjadi kupu-kupu yang indah yang hanya makan dari saripati tumbuhan dari yang baik, menyebarkan keharuman, tidak membuat dahan yang patah. Belum pernah saya lihat kupu-kupu hinggap lalu dia bikin patah tumbuhan itu. Mungkin kira-kira seperti itu nanti hasil retret kita. Karena ini menarik, ada paradoks, ada anomali antara status kita sebagai negara muslim paling besar dengan kondisi sosial politik, hukum, dan ekonomi kita. Dalam survei yang dibuat oleh PEW maupun Konkerdia kalau saya tidak salah nama lembaganya, 97% penduduk Indonesia ini mengaku bertuhan, dan mayoritas dari yang mengaku bertuhan itu adalah umat Islam. Tetapi di sisi lain ini tidak koheren dengan tujuan keberagaman kita. Bahasa Sanskerta tidak gama kacau, artinya tidak kacau secara etimologis. Secara terminologis agama itu seperangkat aturan yang mengatur kita untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi itu ternyata tidak relevan dengan kondisi kita. Kita negara paling banyak penjudi online-nya. Kita negara yang paling banyak penonton film pornonya. Kita negara yang paling banyak tingkat korupsinya. Penjara kita penuh, bahkan over kapasitas. Berarti menunjukkan ada sesuatu yang salah. Tentu kita di dalam mayoritas Islam, saya tidak tahu apa yang salah. Saya kira ini satu momentum retret Ramadan, saya sebutkan ini, untuk kita kembali merenungkan apakah memang kita sudah kafah, sudah benar-benar, ataukah memang perlu ada reorientasi kembali cara beragama kita. Apalagi kita ini HMI, mohon maaf kita tidak bisa menutup mata banyak kritik terhadap kita. Anggaran dasar rumah tangga kita tujuannya sangat bagus. Mungkin perlu juga kita muhasabah, sudah sejauh mana kontribusi kita dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana diamanahkan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Saya sering sedih melihat seolah-olah kita bangga kalau kita sekuler. Kalau misalnya ada saudara kita yang mungkin identitas keislamannya mungkin tidak sama atau lebih, khususnya dalam idiom-idiom simbolik yang ditampilkannya, ini mungkin juga perlu kritik buat kita. Termasuk juga saya kira sudah sedikit bukan saja di cabang Kendari, bahkan di tingkat nasional HMI sudah terlalu banyak memproduksi politisi, memproduksi tim sukses, memproduksi tim politik, tapi sedikit memproduksi intelektual yang mungkin bisa menjadi pembaharu, yang mungkin bisa kembali semakin menumbuhkan syiar
girah daripada keislaman kita. Setelah Cak Nur dan lain-lain, mungkin tidak ada lagi intelektual Kodak cabang, pengurus besar, apalagi komisariat, bakot. Nah ini mungkin perlu. Nah, khususnya adik-adik, selalu saya sampaikan, pelihara tradisi membaca, diskusi, dan menulis. Pelihara 3 tradisi itu. Dulu kita bangga sekali. Walaupun tidak mandi, pakai baju kaos yang sudah 3 hari, celana robe-robe, tapi kita pegang buku. Kalau ada buku baru, kita cari saja di Anheim, termasuk buku-buku yang beredar. Ya. Kalau sekarang bagaimana? Saya serahkan kepada kita semua untuk menilai. HP kadang yang 3 HP. Kita terus terang sudah mulai kehilangan tradisi membaca. Saya 3 periode jadi pimpinan DPR, sering terima demo yang mayoritas itu anak HMI, mau oratornya mau disusunkan apa, saya tahu itu anak HMI. Jadi tradisi tinta bab membaca kita ini sudah mulai hilang. Diskusi dulu, kalau ada ini cabang dulu, kalau ada alumni datang pasti kami bawa di sini untuk diskusi. Kita diskusi dulu sebentar, kita minta uangnya, kita panggil dulu ke sini sebentar kita ini. Tradisi itu sudah hilang. Terus terang tradisi diskusi ini, girang atau semangat tradisi polemik, dialektika, diskursus itu sudah hilang di kita ini. Apalagi yang menulis, saya bersyukur alhamdulillah ya, alhamdulillah MW Kahmi dibantu oleh semua sudah menolongkan buku sejarah HMI cabang Kendari. Saya apresiasi luar biasa panitianya, tim penulisnya apa semua. Banyak kekurangan, iya. Banyak kekurangannya. Saya juga tidak puas terhadap isi buku ini. Tapi minimal sudah ada buku ini. Dan sekarang Kohati saya dengar, kita support. Nah, silakan Kohati bikin juga buku sejarah perjuangan dan dinamika Kohati di cabang Kendari. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Saya laporkan, insya Allah setelah ini akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama di rumah abang-abang, Yunda, kakanda yang lain. Kemudian ada rencana juga kita akan syiar Ramadan, kita akan safari Ramadan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.